pertama, kebahagiaan adalah bisa membuat orang senang. Sedikit senang lah, nggak usah buat orang senang banyak. Cuman jangan sampai salah. Bantuan kita jangan salah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak seharusnya. Saya sangat selektif. Oh, sangat selektif. Sangat selektif. Jadi kalau orang berpikir sedikit-sedikit minta bantuan saya selalu kirim tim saya. Lihat deh, gitu. Dan saya lebih senang memberikan nasi kuning atau nasi apapun buat dia makan di tempat. Sekenyangnya. Bahkan kalau bisa kita kerjasama, bikin setiap hari kita kasih makan orang. Iya. Tapi di depan mata kita. Karena saudara-saudara kita ini kreatif. Kalau saya kasih bungkus, dijualin ntar. Iya kan, yang sebenarnya harus dapat, nggak dapat. Iya. Nah, saya sebenarnya bisa kasih gratis. Tapi saya jual 3.000. Kenapa saya juga nggak tahu, mulut saya disentil Allah. 3.000 aja jual, nggak boleh gratis. Oh, rupanya ketemu rahasianya. Bahwa kalau saya kasih gratis, pertama, yang tidak membutuhkan ikut ngambil. Karena gratis. Tapi kalau saya jual 3.000, yang benar-benar membutuhkan harus beli. Betul. Nah, dikala saya dagang nasi kuning itu, saya melayani saudara-saudara kita, kaum duafa dan fakir miskin di gedung Palang Merah Indonesia DKI, Keramat Raya nomor 47. Ya. Saya melayani seorang tukang parkir. Setelah dia makan, dia bayar 3.000. 2 menit kemudian atau 5 menit kemudian, dia nenteng seorang kakek-kakek tua. Seorang pengemis kayaknya. Dia bawa pakai tongkat. Dia bayar 3.000. Saya mau sedekah buat nih Bapak. Oh, saya kaget langsung. Oh, ini rahasia Allah. Bahwa yang bersedekah bukan hanya saya. Dia juga bisa ikut bersedekah. Jadi, dia juga ikut bersedekah. Ya, iya, iya. Buat kepada orang yang lain di bawahnya dia. Iya, betul. Ya, kalau dia makan biasa 10.000, hanya dapat buat dia doang, ya, makannya. Tapi dia bayar 3.000, dia berarti ada 7.000. Terus dia bisa sedekah 3.000 lagi, dia masih bisa hemat 4.000. Iya. Jadi sedekah bukan hanya bisnis yang nggak boleh dimonopoli. Sedekah pun nggak boleh dimonopoli. Sehingga pahala dan barokahnya juga nggak boleh dimonopoli. Iya. Semuanya dapat kan? Dia juga dapat barokahnya, pahalanya semua. Jadi bukan hanya bisnis yang nggak boleh dimonopoli. Saya baru nemuin itu, jadi setelah itu, oh iya, sedekah nggak boleh dimonopoli, sehingga pahala dan barokahnya juga nggak boleh termonopoli. Yang penting ikhlas. Ikhlas, ya. Jangan ikhlas. Saya punya kayak titipan kargo gitu ya, usaha gitu. Terus kargo ya? Iya, saya coba juga jual alat potong besi gurinda gitu, gajinya semua, tapi nggak berkembang. Padahal saya sempat pensiun dari tahun 93 Desember sampai 2008. Saya jobless. Jobless benar? Jobless, saya nggak berani karena saya diincar oleh beberapa orang di oknum rezim order baru waktu itu, sehingga saya harus tiarap. Ya, saya tiarap, saya nggak berani muncul. Walaupun waktu itu orde baru sudah tidak ada, saya mesti tetap tiarap dan saya nggak berani. Nah, kemudian 2008 saya diajak teman mulai berani. Terus hampir 2010 temennya jual usahanya, ya saya stop lagi. Akhirnya 2012 saya diajak untuk masuk di perusahaan jalan tol. Saya bilang, dia nanyanya gini, Cup, katanya teman saya, nih kita lagi pada berantem nih, lo berani nggak jadi dirut? Katanya. Saya bilang, saya apa yang nggak berani, saya nih anak Mahakam, saya gede di Mahakam, saya bilang, kalau mau cari makan aja kita kadang-kala nyebrangin sungai, kadang-kala pakai sampan, kadang-kala kita harus berenang, masa kita nggak berani, asal lu jangan suruh gue nyolong, gitu. Enggak, ini kita cuma takut ini mereka. Ya udah, bismillah, saya bilang. Akhirnya dijadiin saya dirut. Begitu saya jadi dirut, saya lihat nih perusahaan. Ini perusahaan bagus. Pemegang sahamnya itu kan perusahaan publik. Wah, saya lihat banyak pemegang sahamnya asing. Ya, terus ada beberapa kelompok-kelompok besar di Republik ini yang megang. Terus saya cuma bilang waktu itu, ya Allah, gue naksir nih sama perusahaan ini. Kalau engkau ridho, insya Allah aku bisa jadi pemilik di sini. Cuman gitu doang.
Awalnya hanya di root ya? Iya. Awalnya di root. Okay. Jadi gitu doang, ikhtiar doang gitu. Yeah. Saya pikir Allah mana denger gitu kan. Tahu-tahu ada aja tuh jalan nih. Masya Allah. Dikasih jalan. Jadi begitu saya lihat, saya teman kumpulin. Ini asing yang punya. Teman-teman saya dari yang pengusaha lokal maupun pengusaha luar negeri saya bilang, gue nggak ajak. Ini gue mau lokal. Lokal ini ada asing, ada yang asli. Saya bilang nggak apa-apa, asing nggak, saya bilang gitu. Yeah. Ayo, saya bilang kumpulin duit. Perlu berapa? Saya bilang, saya perlu duit 800 miliar. Buat apa? Buat beli saham ini. Beli di pasar. Karena saham ini dikuasain oleh beberapa kelompok asing. Kurang lebih hari itu asing ada pegang hampir 45%. Oke. Saya bilang kita cari caranya. Lu yang beli di luar, gua nggak boleh beli, gua di root nggak boleh beli, karena ini perusahaan publik. Gua carinya, lu beli. Saya bilang sama dia, nggak jatuh ke tangan gua nggak apa-apa, tapi gua kepengen pengusaha lokal. Masya Allah. Ya kan, yang punya ini. Soal lu dibilang asing sama orang-orang, masa bodoh, pokoknya lokal, pokoknya saya bilang gitu. Akhirnya mereka kumpulin duit, siap, udah. Saya kan sebagai dirut, apa yang saya ngomongin kan berpengaruh semua. Mempunyai keputusan lah. Begitu saya ngomong mau mengambil sesuatu bank, investor asing yang megang saham ini nggak convenient. Dia lepas barang di pasar. Asing lepas, asing dan teman-teman nampungin. Oke. Gitu. Jadi dia lepas. Dia lepas 38%. 38%. Berarti masih ada dong? Kan tadi 45. Iya. Terus pelan-pelan kan terus. Kan dia 45. Saya cukup ambil 38. Karena teman-teman saya yang ada ini udah ada 13. Begitu keluar udah 51. Udah nggak penting asing ada nggak ada, buat saya nggak ada problem. Udah langsung kita yang kontrol semua, kita kerjain. Wah, itu 2012 sampai 2017. Setiap 3 bulan perang bintang ibaratnya. Jadi pengurusan itu diganti. Karena belum mayoritas. Jadi asing dengan kelompok besar semua ganti. Saya cuma setahun, saya diganti. Di root cuma setahun? Setahun saya diganti, tetapi dia lupa. Dikala dia ganti saya udah kuasai saham ini. Iya. Ya kan, dia nggak tahu. Dan saya ya oke aja diganti. Tapi kan I'm the decision maker. Betul. Iya kan. Secara majority ini. Iya, saya tempatin orang-orang itu yang masuk di situ. Dan pada saatnya 2017 saya mau megang. Saya bilang gantian minggir, pada kaget semua. Loh kok bisa? Ya bisa. I prepare semua dari awal. Gitu. Jadi ya kan di agama kita juga diajarin orang Islam itu harus cerdas kalau nggak salah. Iqra itu ya. Saya ini masih belepetan nih, masih belajar sama Tengku Wisnu. Aduh, enggak dong. Ya kan. Terus saya pikir ya saya harus pandai dan orang Islam juga bukan hanya pandai. Kalau bisa harus kaya kan. Ya supaya bisa bermanfaat. Nah itulah alhamdulillah. Es Mambo bukan Sambadi. Pada saat itu memang masih Es Mambo, Om? Enggak sih, sebenarnya pada saat itu sudah mulai belajar usaha. Udah belajar usaha kan? Cuman masih meniti. Dari muda ditolong sama seorang tukang semir. Gimana ceritanya, Tom? Itu kan, tukang semir. Kan dulu kami pulang sekolah cari duit jajan adalah ke rumah teman yang orang tuanya bikin es mambo, terus bikin kacang goreng diplastikin, kacang goreng, terus kami bawa ngasong. Ini pakai karet yang hitam, sini pakai papan gitu. Terus kami bawa, terus sambil bawa es mambo. Kami ke Istiqlal. Dan di Istiqlal, di antara 5 teman ini, yang Tionghoa ada 2, tapi yang putih cuma saya. Yang lain Hitachi, hitam tapi Cina. hitam tapi Cina dia. Nah begitu dagang kepada teman-teman Muslim di Istiqlal, mereka ngelihat, ada Cina lucu dagang gitu kan ya. Kan jarang-jarang Cina dagang. Dulu kan Cina dianggap orang mampu semua kan. Nah kami dan saya ya karena keluarga keturunan pengusaha kan diajarin tata krama dagang. Ibu bapak saya kan punya toko dulu kan gitu. Ya, saya nawar-nawarin dengan ya Pak beli nih Pak, bagus nih Pak, enak nih Pak, apa segala dengan gaya saya. Nah dulu kan masih uang seringgit, seperak gitu kan ya. Seperak ya? Iya, ada seringgit tuh 2,5 perak. Oh seringgit ada tuh 2,5 perak, iya. Jadi waktu mereka beli misalnya 3 ringgit, kasih uang 10 perak. Lebihnya seringgit saya mau pulang, udah buat kamu aja.
Saya terima sedekah uang tip dari orang. Iya, betul, gitu. betul. Saya terima. Nah, begitu pulang dagangan kita hitung duit masing-masing buat store ke yang punya 100 perak misalnya. Duit saya ada 120 perak, 125 perak. Karena saya dapat tipnya Dapat lebih. tipsnya, benar. Dapat tipnya lebih. Saya bilang, "Ayo kita mandi di samping Istiqlal situ ada nyewain ban di seberang es krim Ragusa." Ragusa tahu. Nah, di situ. Legend itu. Nah, jadi saya ke sana. Saya sewa ban. Rupanya nih teman ada yang ngiri. Karena saya duit banyak, saya jadi bandarnya kan. Karena dapat untung banyak. Dia mau pakai bannya karena dia lebih tua dari saya. Dia merasa dia apalah yang tertua, Gengnya jadi kepala gengnya. Iya. Saya nggak bilang, nggak bisa dong, ini duit gue. Iya kan, gue mau pakai ban dulu. Saya kagak bisa berenang. Dia kesel, dia dorong saya. Itu mau masuk ke pintu air Ciliwung itu. Saya nangis teriak-teriak, sejadi-jadinya saya nangis. Akhirnya ada yang lompat. Blek, didorongin saya. Aduh, saya nangis sampai saya itu udah kesedek-sedek air. Saya kasih duit saya ke tukang semir ini. Dia bilang enggak mau. Coba, tukang semir nggak mau. Duit. Secara padahal logika dia gelandangan, nggak mungkin. dia nggak punya baju, dia pakai kolor. Harusnya ya Dia mau pakai banget, celana, harusnya. mau banget. Akhirnya jadi temen. Tapi jadi temen. Namanya si Jabir. Tapi 3 bulan kemudian dia hilang tuh. Nggak tahu kemana. Itu. Saya pikir, itu saya ditolong tukang semir.